Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 10 Mandika Tulungagung beserta masa taruh santri siswa madrasah di Mandika Tulungagung tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah untuk hari ini kita memasuki di hari kedua untuk pelaksanaan matsama. Di hari yang kedua ini nanti kita akan mendapatkan dua materi, yaitu yang pertama tentang moderasi beragama yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Hastuti sebagai Kepala Tata Usaha di Mandika Tulungagung, dan juga tentang ketertiban ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Mabrur sebagai Koordinator Tim Ketertiban yang ada di Mandika Tulungagung. Untuk itu, sebelum materi kedua ini kita mulai, ya, mohon maaf untuk hari ini agak sedikit mundur dikarenakan jaringan yang ada di madrasah ada sedikit gangguan. Untuk itu mungkin nanti apabila dalam pelaksanaan hari ini ada sedikit gangguan, mungkin agak tersendat-sendat, kami mohon maaf sebelumnya. Untuk itu langsung saja ya, seperti hari kemarin, bagi yang belum mengirimkan tugas untuk resum di hari yang pertama, anak-anak nanti silahkan dikirim tugasnya, nanti waktunya saya perpanjang untuk yang tugas kemarin. Dan juga untuk tugas hari ini ya, ada dua materi, nanti silahkan dipersiapkan resumnya, ya, alat tulisnya untuk resum. Apabila sudah selesai, nanti silakan langsung diupload di e-learning sebagai latihan anak-anak untuk proses pembelajaran setelah kegiatan matsama dan MOGD selesai. Untuk itu, langsung saja kepada Ibu Umi Hastuti selaku Kepala Tata Usaha Mandika Tulungagung untuk menyampaikan materi tentang moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, siswa Mandika Tulungagung. Sebelum kita mulai pada acara pagi ini, yaitu matsama, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya mulai, saya perkenalkan, nama saya Umi Hastuti. Ini nanti akan memberikan materi moderasi beragama. Dan kalau ingin tahu alamatnya, itu nanti kalau anak-anak itu bisa pas ke kota Tulungagung, itu nanti bisa mampir ke rumah saya, yaitu di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolali. Anak-anakku yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan kepada anak-anakku di Mandika Tulungagung. Berbahagialah kalian semua karena kalian bisa menuntut ilmu atau bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Ada dua keuntungan yang bisa kamu petik karena kamu menuntut ilmu di Mandika atau di madrasah dibandingkan dengan di sekolah umum.
Ada dua manfaat dunia dan akhirat, yaitu kalau kamu bersekolah di MAN 3, itu nanti kamu akan memperoleh ilmu dunia yang bersifat ilmu-ilmu umum, itu seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, itu adalah ilmu umum yang bersifat keuntungan dunia. Tetapi berbahagialah, kamu juga mempunyai keuntungan yang kedua, yaitu akhirat. Di MAN 3 Tulungagung, kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu agama yang itu nanti bisa untuk sebagai bekal di akhirat. Kalau di umum, mungkin diberi pelajaran agama, tapi tidak mendetail seperti di aliyah. Kalau di madrasah, ini kamu bisa belajar mengenai ilmu agama, sehingga ada nanti yang mengenai akidah akhlak, sehingga itu nanti bisa memperbaiki akhlak anak-anak sekalian. Anda juga bisa mempelajari mengenai fikih, yaitu ilmu agama yang bisa bermanfaat, dan terlebih-lebih Anda bisa mempelajari tahfidz atau hafalan Al-Quran. Di MAN 3 ada hafalan Al-Quran, dimasuk dalam ekstra. Nah, anak-anak bisa mengikutinya. Jadi berbahagialah, karena dua keuntungan tadi, yaitu dunia akhirat, bisa kalian capai. Tidak hanya melulu kepentingan dunia, tapi juga kepentingan akhirat. Anak-anakku yang berbahagia, seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, dengan maraknya media sosial, mungkin dengan cara seperti itu, anak-anak itu bisa memilih dan memilah mana berita-berita yang benar, mana berita-berita yang sekiranya itu bisa memberi manfaat kepada kita semua. Nah, mungkin kalau kita sekolah di MAN 3, itu nanti bisa ada sedikit rem atau mengerem maraknya kemajuan zaman yang kadang disalahgunakan dengan adanya berita-berita yang tidak benar. Suatu contoh yang banyak yang hoax itu, nah itu kadang masuk dalam ujaran kebencian baik kepada pemerintah, kepada ulama, atau kepada agama. Yang intinya kadang-kadang itu merendahkan agama yang lain atau merendahkan agama selain agama kita, itu sering sekali di dalam media sosial itu ada ujaran kebencian seperti itu. Nah, anak-anakku yang berbahagia, marilah kita masuk ke materi moderasi beragama. Dari awal tadi sudah saya sebutkan mengenai berita-berita hoax atau ujaran kebencian yang banyak berseliweran di media sosial, baik itu ke FB, Instagram, maupun Twitter, atau ya segala media sosial yang cuitan-cuitannya itu kadang tidak ada saringan, tidak difilter, sehingga kita menerima semuanya itu dengan apa adanya.
Sebelum kita masuk ke materi moderasi beragama, ini anak-anakku akan kami beri pengertian kenapa kita di Matsama itu kok diberi materi moderasi beragama. Yang saya sampaikan tadi adalah karena maraknya media sosial yang berisi ujaran kebencian, sehingga terkadang anak-anak yang berjiwa muda, yang merasa benar, yang merasa itu agama saya, itu jihad, itu kadang bersifat ekstrim dan radikal. Nah, adapun pengertian moderasi beragama, itu moderasi itu berasal dari kata moderat, itu dari bahasa Inggris, yang artinya adalah seimbang, berimbang, atau jalan tengah. Moderasi berarti sesuatu yang terbaik karena dia berada di tengah di antara yang buruk dan yang baik. Berarti ada di tengah-tengah. Sesuatu yang ada di tengah-tengah itu biasanya itu memang agak bagus. Seperti kalau dalam diskusi itu ada moderator. Moderator itu adalah orang yang menjadi penengah di antara yang berdebat, yang mempersalahkan antara yang benar dan yang salah, dan yang jadi moderator itu pasti jadi penengah. Anak-anakku yang berbahagia, kalau moderasi itu artinya jalan tengah atau seimbang, berimbang, harmonis, serasi. Nah, berarti kalau moderasi beragama itu artinya adalah cara melaksanakan agama dengan jalan tengah atau seimbang. Artinya tidak berlebih-lebihan saat menjalankan agamanya, alias tidak ekstrim atau tidak radikal. Nah, sedangkan orang yang melaksanakan moderasi itu disebut moderat. Anak-anakku yang berbahagia, siswa MAN 3 Tulungagung, terus apakah ada bedanya antara moderasi agama dengan moderasi beragama itu? Jelas ada bedanya. Kalau moderasi agama itu jelas tidak bisa, karena agama itu sudah pasti. Bahkan agamalah sumber dari moderasi itu. Karena di dalam agama sudah diajarkan mengenai keseimbangan, keadilan, keharmonisan, hidup di segala aspek, baik dunia maupun akhirat. Di agama, jadi tidak ada moderasi agama. Tetapi kalau moderasi beragama, itu artinya adalah cara melaksanakan atau melakukan dalam beragama, dalam menjalankan agama. Jadi moderasi beragama itu adalah cara melaksanakan atau melakukan, menjalankan agama. Itu yang harus dimoderasi. Yang mungkin sekiranya itu pernah berlebih-lebihan, yang bersifat ekstrim, itu nanti bisa diambil jalan tengah, manakah yang sebenarnya yang baik. Itu sudah dituntun di dalam moderasi agama atau agama yang sudah pasti sebagai sumber dari moderasi. Ini saya contohkan. Dalam agama itu sudah diajarkan untuk memuliakan perempuan. Nah, kalau kita mau memoderasi ajaran agama yaitu memuliakan perempuan, nah
Mungkin yang terlalu ekstrim itu akan membatasi gerak dan aktivitas dari perempuan. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh, pokoknya yang intinya itu mengekang aktivitas dari perempuan. Nah, tetapi kalau kita mempelajari moderasi beragama, nah, kita mengambil dari ajaran agama yaitu memuliakan agama, memuliakan perempuan maksud saya. Nah, itu dengan memberi atau membebaskan aktivitas perempuan, tapi tetap harus berpegang pada etika dan adat istiadat yang berlaku. Jadi, meskipun perempuan-perempuan itu diberi kebebasan dalam hal aktivitas di luar rumah, tetapi dia harus tetap punya etika yang bersumber pada agama dan adat istiadat yang berlaku. Jadi tidak kebablasan karena perempuan diberi kebebasan, terus seenaknya bisa keluar rumah, seenaknya bisa melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan perempuan. Saya yakin anak-anak semua sudah tahu mana bedanya untuk yang sekiranya tidak bisa dilakukan, itu saya yakin. Apalagi nanti anak-anakku sekolah di MAN 3 atau di madrasah, ini nanti guru-gurunya itu akan memberi bimbingan, para ustadz dan ustadzah di MAN 3 itu nanti akan memberi bimbingan bagaimanakah perempuan harus beraktivitas, harus bersifat yang memenuhi etika dan adat istiadat, yang sekiranya tidak pantas, itu nanti bisa kalian tinggalkan. Kemudian kita lanjut. Apakah sifat yang berlebih-lebihan atau ekstrim itu tidak baik? Jelas tidak baik, anak-anak. Karena semua atau segala sesuatu yang bersifat ekstrim atau berlebih-lebihan itu pasti hasilnya tidak akan baik. Contoh sederhana aja mengenai makan dan minum. Kalau anak-anak itu secara berlebih-lebihan makan, minum, nah, kalau makan hasilnya, kalau bahasa sini kemelkeren ya, alias kewargen atau kekenyangan. Itu pasti tidak akan baik untuk kesehatan maupun untuk yang di rumah karena ngentek-ngenteki sego karo lawuh. Ya betul anak-anak ya. Ya, begitu. Nah, seperti untuk minum juga seperti itu. Kalau kelebihan, berlebih-lebihan dalam minum, anak-anak bisa istilahnya kelempokan. Kucruk neng jero weteng. Nah, tetapi anak-anak juga berlebih-lebihan dalam hal mengurangi makan. Mungkin karena diet atau karena pengen gimana. Jadi akhirnya kelaparan, itu juga tidak baik. Jadi yang baik adalah tetap yang seimbang dan di tengah-tengah. Nah, itu contoh sederhana mengenai hal yang bersifat berlebih-lebihan dimanapun atau di segala apapun itu tidak baik. Jangankan hanya untuk yang sederhana makan dan minum, untuk yang masalah agama, yang hubungannya dengan akhirat, itu kalau berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Nah, contohnya, kalau ekstrim atau berlebih-lebihan dalam beragama, yaitu karena saking merasa dirinya itu benar-benar ahli dalam agama, ketika menafsirkan suatu ajaran agama, ditafsirkan sendiri tanpa melihat tengah jalan tengahnya, tanpa ada keseimbangan,
akhirnya karena tidak sepaham dengan diri kita, biasanya itu akan muncul sifat mengkafirkan saudara kita yang lain. Itu kalau kita di agama yang sama. Tapi kalau kita lain agama, itu nanti bisa merendahkan agama yang lain, menghina agama yang lain, menghina atribut agama yang lain, terus muncul ujaran kebencian yang mungkin secara langsung atau secara media sosial seperti yang saya sampaikan tadi. Lebih-lebih kalau nanti sudah sampai radikalnya itu terlalu ekstrim sehingga sampai merusak tempat ibadah agama yang lain. Anak-anakku yang berbahagia, siswa MAN 3 Tulungagung. Terus bagaimana posisi orang moderat di antara dua kutub yang ekstrim tadi? Orang yang moderat atau yang sudah melaksanakan moderasi beragama itu akan tetap berada di tengah-tengah. Dia tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Dia mempunyai sifat menghargai dan menghormati orang lain, serta tidak menyepelekan agama orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Ada dua prinsip moderat, yaitu adil, di mana adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan melaksanakan secara baik. Itu prinsip yang pertama, moderat. Sedangkan prinsip yang kedua yaitu berimbang, yaitu selalu berada di tengah-tengah di antara kutub yang baik dan kutub yang buruk. Yaitu ingat ada dua prinsip dari moderat, yaitu adil dan berimbang. Kenapa kok moderasi ini diajarkan di Indonesia? Itu karena kemajemukan Indonesia yang beraneka ragam, baik dalam hal agama maupun budayanya. Ada 6 agama di Indonesia. Ini yang melandasi kenapa diajarkannya moderasi. Karena adanya perbedaan dari 6 agama ini yang ada di Indonesia, ini sering sekali memunculkan intrik-intrik yang bisa menyebabkan kita bersikap ekstrim maupun radikal. Agama yang pertama yang datang ke Indonesia, agama pertama dan kedua itu dilanjutkan kedua yaitu Hindu dan Buddha. Di situ disebarkan oleh pedagang India yang datang ke Indonesia. Nah, dalam menyikapi agama Hindu dan Buddha, kadang-kadang kita yang merasa tidak sepaham itu berlebih-lebihan. Kemudian agama yang ketiga itu datang agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari Arab dan dari Gujarat. Gujarat itu yang India, yang Islam. Tiba-tiba Islam dengan cepat itu bisa mengalahkan agama yang lama, yaitu Hindu-Buddha, sehingga perkembangannya sangat pesat, terutama yang disampaikan oleh Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Kemudian agama yang keempat, yaitu Kristen disambung Katolik, yang disebarkan oleh penjajah bangsa dari Eropa, baik dari Portugal, Inggris, Belanda. Nah, itu membawa ajaran Nasrani kalau kita
mengatakan seperti itu, yaitu Kristen Katolik. Kemudian agama yang keenam itu Konghucu. Ini dari Cina, dari Cina. Itu yang dulu Konghucu, itu akhirnya di Indonesia menjadi Konghucu. Karena banyaknya agama, yaitu 6 yang ada di Indonesia ini, akhirnya seringkali memunculkan beberapa masalah, ya karena kemajmuan dan keberagaman itu antara masalah yang mayoritas, yaitu kita sebagai agama Islam, dengan masalah yang minoritas. Itu sering sekali terjadi di Indonesia. Kemudian kemajmukan intra di dalam beragama itu pun juga sering terjadi. Meskipun kita beragama sepaham Islam, di dalam Islam sendiri banyak keberagaman dan kemajmukan dalam aliran. Sehingga ini pun kadang juga memunculkan hal-hal yang menjadikan polemik atau masalah. Anak-anakku yang berbahagia, terus bagaimana pemahaman dan pengamalan agama tadi yang berlebihan? Kenapa kok disebut berlebih-lebihan? Apakah ada batasannya jika kita melaksanakan agama dan disebut sebagai ekstrim atau radikal? Ada beberapa batasan yang disebut berlebihan jika sudah melanggar 3 batasan. Yang pertama yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini artinya yaitu merendahkan harkat, martabat, dan derajat manusia. Kita dianggap berlebih-lebihan atau radikal seandainya di dalam melaksanakan itu sudah melanggar harkat, martabat, derajat manusia. Contoh, di dalam melaksanakan agama, karena kita merasa bahwa kita itu berjihad, kita melaksanakan jihad, maka seseorang yang ekstrim, radikal, atau berlebih-lebihan tadi begitu teganya meledakkan bom di tengah kerumunan manusia. Sehingga banyak manusia yang dalam hal itu entah berdosa atau tidak menjadi korban. Nah, ini berarti sudah melanggar harkat, martabat, derajat sebagai manusia. Sudah tidak menghargai nyawa manusia. Meskipun dia dengan dalil jihad. Dimanapun di dunia, agama tidak akan pernah mengajarkan ekstrim, radikal, atau kekejaman yang berlebih-lebihan itu, meskipun intinya jihad. Itu mungkin karena salah dalam belajar. Itu batasan yang pertama, yang disebut terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Yang kedua, batasan itu disebut berlebih-lebihan jika sudah melanggar kesepakatan bersama. Seseorang yang namanya kesepakatan bersama di Indonesia itu masuk ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu masuk kesepakatan bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita mendengar
ada teroris di sana dan mungkin sudah menyusun kekuatan untuk menghancurkan. Apakah kita tidak resah? Apakah negara atau bangsa Indonesia ini tidak juga resah atau gelisah jika ada warga negaranya yang menjadi teroris? Entah itu dicap di negaranya sendiri atau dicap di negara yang lain. Hanya karena mungkin segelintir dari beberapa teroris, akhirnya kita itu dicap seperti itu artinya kan melanggar kesepakatan bersama yang ada di Undang-Undang Dasar maupun di Pancasila. Itu batasan yang kedua. Sedangkan batasan yang ketiga yaitu melanggar ketertiban umum. Dengan dalih menjalankan agama, terkadang yang berlebih-lebihan itu tidak memandang apakah ini di tempat umum atau tidak. Terkadang kalau memang sudah waktunya sholat, meskipun dia sedang berada di tengah jalan atau berada di kerumunan orang, dia tetap menjalankan agamanya itu tanpa memperhatikan kerumunan atau berada di tengah-tengah masyarakat sehingga mungkin bisa mengganggu lalu lintas atau lalu lalangnya manusia. Itu berarti melanggar ketertiban umum. Kamu bisa membuat contoh-contoh yang lain dari batasan-batasan yang melanggar tadi, yaitu yang pertama dari nilai kemanusiaan, yang kedua dari kesepakatan bersama, dan yang ketiga dari ketertiban umum. Nanti kamu bisa membuat contoh-contoh sendiri yang sekiranya mana yang berlebihan itu yang bisa melanggar atau yang tidak sesuai dengan pengamalan moderasi. Kemudian dari beberapa tadi, apakah moderasi beragama ini tadi sama dengan toleransi? Nah, pada intinya sama, tetapi moderasi ini adalah prosesnya. Jadi proses untuk menjadi orang yang bertoleran itu melalui moderasi. Sedangkan toleransi ini adalah hasil proses dari moderasi. Sehingga kalau sudah berhasil dalam bermoderasi beragama, itu nanti kita akan bertoleransi dengan orang lain atau dengan agama yang lain. Kita bisa menghormati, kita bisa menghargai dengan agama yang lain, dengan agama intra kita sendiri yang tidak sepaham aliran, terutama kita jadi tidak atau bisa mengontrol untuk mengerem yang namanya ujaran kebencian, karena sifat toleransi itu adalah menghargai, menghormati, yang meskipun tidak sama dengan pendapat kita. Kalau kita sudah jadi moderat, kita sudah berhasil dalam proses moderasi, akhirnya kita akan jadi orang yang bertoleran. Bahkan di dalam agama Islam pun kan sudah ada lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Seperti itu. Jadi kalau memang ada ya di antara kita, di sekeliling kita yang berlebih-lebihan dalam memahami agama atau bersifat ekstrim,
kamu sebagai siswa madrasah yang nantinya akan belajar beberapa ilmu agama, itu nanti kamu bisa menjadi jalan tengah atau setidaknya bisa memberi pendapat atau mengingatkan, sekedar mengingatkan jika ada teman-teman atau saudara yang sifatnya itu agak berlebih-lebihan. Karena sebenarnya apa sih untungnya jika kita itu berlebih-lebihan, jika kita itu terlalu ekstrim, kita itu terlalu radikal, saya yakin itu tidak ada untungnya. Karena nanti hanya akan menimbulkan permusuhan, tidak duwe konco, akan dibenci tetangga. Terus kalau kita itu mau butuh sesuatu atau minta tolong atau bagaimana, itu nanti juga akan yang menolong itu nanti juga mempunyai sedikit rasa takut, nanti dikira kita itu jadi anggotanya. Jadi anak-anakku yang berbahagia, kamu sudah memasuki madrasah aliyah negeri, yaitu tingkat atas, tingkat aliyah, sehingga diharapkan kamu bisa memilih dan memilah manakah sekiranya yang baik dan manakah sekiranya yang itu berlebihan, manakah sekiranya yang seimbang antara yang buruk dengan yang baik, itu kamu sudah bisa memilih. Kalau kamu sering belajar atau mengikuti di media sosial, atau kadang sekarang kan sudah biasa ngaji di media sosial. Terus kadang ada berita-berita hoax yang mungkin isinya sedikit ujaran kebencian. Nah, sebelum kamu menerima atau memahami yang apa yang disebarkan di media sosial, kamu harus bisa memfilter atau menyaring apakah ini benar. Kalau kamu mungkin belum bisa menyaring, kamu bisa menanyakan ke orang tua. Dan karena kamu sekarang sudah di MAN 3, kamu bisa menanyakan kepada bapak atau ibu guru, kepada ustadz di MAN 3, yang mestinya lebih ahli dalam agama. Jadi tidak langsung menelan mentah-mentah apapun berita yang ada di media sosial, terutama yang isinya mengenai ujaran kebencian, yang berisi tentang menghina agama yang lain, menghina atribut agama yang lain, maupun yang berisi tentang aliran atau paham yang tidak sama dengan agama kita. Itu karena apa? Kalau dalam lingkup sekolah, itu mungkin masih terlalu sempit. Kita itu bisa belajar, bisa menyaring. Atau berita itu bisa tersebar itu dalam lingkup kecil. Tapi kalau sudah di media sosial, sudah di luar, orang itu mungkin menuliskannya hanya dengan tengok-tengok duduk manis di kamar, dia menuliskan ujaran kebencian di dalam kamar dengan layah-layah itu tadi, dengan tengok-tengok. Tetapi akibatnya, efeknya itu sudah bisa menyebar ke seluruh dunia. Inilah hebatnya teknologi yang namanya media sosial itu tadi. Jadi semuanya harus bisa difilter dan disaring. Apa yang menurut kamu baik, itu belum tentu menurut orang lain baik. Apa yang menurut kamu buruk, belum tentu menurut orang lain buruk. Jadi antara buruk dan baik
haruslah diambil tengah-tengahnya. Tetapi anak-anakku, masa muda seperti kalian ini, emosi itu kadang tidak bisa dikendalikan. Nah, padahal syarat-syarat menjadi orang moderat atau menjadi orang yang bertoleran tadi, itu adalah satu, harus berilmu. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ilmu dunia kamu bisa belajar dari media sosial itu tadi, dari ilmu-ilmu umum, dan ilmu agama. Beruntunglah kalian karena kalian bersekolah di madrasah. Sehingga untuk mempelajari ilmu-ilmu agama itu terbuka luas. Dan Anda bisa menyaring ilmu agama itu yang sekiranya memang di agama itu dilarang, cobalah untuk menghindari mulai dari masa muda. Yang kedua, syarat menjadi orang moderat itu harus mampu mengendalikan emosi. Anak-anak yang masih seusia kalian, itu saya yakin emosinya pasti akan dikedepankan karena egonya itu masih tinggi. Nah, tetapi kalau sekiranya itu nanti ego kita atau emosi kita atau sifat kita itu sekiranya merugikan orang lain atau menjadikan dampak yang lebih luas, yaitu ketentraman dalam hidup bermasyarakat, ini kita harus bisa mengekang atau mengendalikan diri. Sedangkan syarat moderat yang ketiga adalah berakhlak baik. Nah, alhamdulillah anak-anakku di Mantiga. Jadi untuk pelajaran akhlak itu nanti akan diberikan oleh ustadz-ustadzah yang ada di Mantiga. Saya yakin kalau anak-anakku semua belajar dengan baik, terutama yang ada akidah akhlaknya, semoga anak-anakku menjadi anak yang soleh dan solehah, berakhlak mulia, sehingga soleh dalam ritual, yaitu melaksanakan agama, dan soleh dalam sosial, yaitu bermasyarakat. Sedangkan saat yang ketiga sebagai moderat adalah pemaaf. Nah, anak-anakku yang berbahagia, prinsip kita hanya satu, Allah aja maha pemaaf. Kenapa kita harus menyimpan dendam? Nah, kalau anak-anakku mempunyai apa yang seperti itu sudah dipatrikan di hati, maka anak-anakku akan menjadi anak yang pemaaf. Jadi intinya Allah saja maha pemaaf. Kenapa kita manusia yang hanya hasil ciptaan Allah tidak bisa memaafkan? Niscaya itu nanti anak-anakku akan jadi anak yang pemaaf sehingga bisa lembut hati. Sedangkan syarat yang kelima yaitu menjadi teladan dan berempati. Menjadi teladan itu mesti teladan yang baik. Menjadi contoh terdepan, wah kailo, seswaman 3 Tulungagung. Akhlaknya bagus, bermasyarakat juga bagus, nggak pernah mengganggu ketenangan umum di sekolah maupun di masyarakat. Jadi sungguh-sungguh alhamdulillah anak-anak itu bisa bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung ini, yang mungkin tidak akan begitu mendetail diajarkan di sekolah-sekolah umum. Di sekolah umum tidak ada yang namanya akidah akhlak atau hafalan Al-Quran. Tetapi kita di madrasah diajarkan. Beruntunglah anak-anakku.
anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita akhiri materi moderasi beragama ini, pesan saya adalah moderat harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi, mendahulukan akal daripada otot. Berhati-hati dalam bertindak, tidak ceroboh alias tadi memfilter atau menyaring segala berita sehingga bisa mempertimbangkan baik dan buruk. Jadilah kita sebagai insan manusia yang hablum minallah dan hablum minannas, baik di mata Allah dan baik di mata manusia pada umumnya. Jadilah anak-anakku menjadi anak yang soleh ritual maupun soleh sosial. Soleh ritual dalam hal menjalankan agama dengan baik dan soleh sosial dalam hal berhubungan dengan masyarakat umum yang luas. Sekiranya hanya itu pesan Ibu. Mudah-mudahan anak-anakku betah dan kelasan belajar di Mantiga Tulungagung. Yang tadi sudah saya sampaikan ada beberapa manfaat anak-anakku bisa belajar di madrasah tadi. Nah, berbahagialah anak-anakku menyambut tahun ajaran baru ini. Meskipun kita masih tetap daring, tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama sehingga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa bertatap muka normal, kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang dulu. Kiranya cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga prokes, jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Semoga kita dihindarkan dari wabah virus pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mihastuti yang telah menyampaikan materi tentang moderasi beragama anak-anak supaya meresum ya dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Umi Hastuti. Nanti anak-anak setelah selesai membuat ringkasan atau resum, anak-anak selanjutnya silakan diunggah di e-learning madrasah sesuai yang telah kita pelajari pada hari kemarin. Untuk yang kemarin belum mengunggah berkas resum, ya, kemarin telah kami perpanjang untuk waktunya sampai hari ini jam 12. Terus untuk yang hari ini saya kasih waktu sampai jam 16 ya. Sampai jam 16. Okay. Selanjutnya akan kita mulai untuk materi yang kedua, yaitu tentang tata tertib di Mantiga Tulungagung yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Mabrur. Untuk itu, anak-anak silahkan dipersiapkan untuk materi yang kedua.
ada pertanyaan lewat chat, di mana Pak uploadnya di e-learning sesuai dengan yang telah kita praktekkan kemarin. Ya, di hari yang pertama kemarin masih ada 66 anak yang upload. Untuk yang lainnya masih saya tunggu sampai siang ini jam 12. Berkasnya apa? Bebas, bisa berupa gambar, bisa berupa PDF, terserah ya. Yang terpenting nanti kalian membuat resuman dan kalian unggah di e-learning. Pak, yang diresum yang materi tadi, iya. Tadi dan yang akan disampaikan oleh Pak Ali. Nah, ini nanti. Terus bagi yang temannya tidak bisa masuk ke Zoom, ini nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Ini nanti untuk live-nya belum bisa dikarenakan ada kendala jaringan. Nanti setelah kegiatan Zoom selesai, akan saya unggah untuk hasil rekaman dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Umi Astuti dan juga Bapak Ali Mabrur. Itu saja. Untuk selanjutnya silakan disimak materi yang kedua, yaitu tentang tata tertib di Mantiga Tulungagung. Kepada Bapak Ali Mabrur sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rohman selaku pemandu acara dalam rangka Matsama di Mantiga Tulungagung ini. Yang pertama-tama, sebelum saya melanjutkan materi yang kedua ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini kita dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan tentunya yang saya sayangi, saya di sini akan menyampaikan materi yang kedua tentang tata tertib siswa Mantiga Tulungagung. Kalau kita membicarakan tentang masalah tata tertib, ini kalau saya lihat tata tertib yang ada di Mantiga Tulungagung ini ada 4 bobot. Ada 4 bobot ketertiban. 1, kelakuan. Yang kedua, kerajinan. Kemudian yang ketiga, kerapian. Dan yang keempat, kebersihan. Nah, masing-masing dari 4 bobot itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kelakuan itu ada ketertiban, kemudian ada rokok, ada buku majalah, ada senjata, kemudian perkelahian, pencurian, organisasi terlarang, kemudian pelanggaran kepada guru dan madrasah. Dari masing-masing itu nanti ada poinnya. Ya, nanti kita bicarakan selanjutnya untuk berapa besar poinnya dari kelakuan itu. Kemudian yang kedua bobot kerajinan. Kerajinan di sini dibagi menjadi 2 poin, yaitu terlambat, kemudian keluar tanpa izin, pulang tanpa izin. Yang selanjutnya adalah rambut. Kemudian ada kerapian. Kerapian itu meliputi pakaian. Sedangkan yang keempat itu kebersihan. Nah, anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, untuk tata tertib bagian kelakuan, yang pertama ketertiban dan kejujuran, ini nanti jika satu misalkan kalian membuat keributan atau kegaduhan di madrasah,
kalian nanti akan mendapatkan poin 5. Yang kedua, makan dan minum di dalam kelas saat pelajaran. Ini poinnya juga 5. Yang ketiga, meninggalkan barang atau buku di laci bangku. Poinnya ini juga 5. Yang keempat, berada di kantin saat KBM. Nah, ini poinnya adalah 10. Kemudian yang kelima, melepas jilbab bagi siswa selama berada di dalam dan di lingkungan madrasah. Ini kan berlaku untuk anak putri. Poinnya adalah 10. Yang keenam, siswa putra dan putri memakai makeup atau mengecat kuku dan rambut, memakai lipstick, menebalkan alis, kemudian ada maskara dan memakai soft lens, kemudian ada blush on, ini poinnya 10. Kemudian ada lagi membuat surat izin palsu. Nah, ini pemalsuan surat izin. Jika anak-anak nanti misalkan ada temannya yang tidak masuk, kemudian dia kepada anak-anak, tolong buatkan surat izin. Nah, itu kategorinya adalah membuat surat izin palsu, maka kalian nanti akan mendapat poin 20. Kemudian ini siswa putra ya, kita lanjutkan. Merusakkan dan menghilangkan barang milik madrasah. Ini nanti mendapat poin 25. Kemudian bagi siswi memasang tindik tidak pada tempat yang lazim atau dibenarkan. Ya, tentunya anak-anak putri kalau masang tindik tempat yang lazim itu ya tahu sendirilah, tempatnya tidak, katakanlah tempatnya yang lazim itu kan yang ada di telinga, yang tidak lazim berarti tempatnya di lain yang ada di telinga. Nanti poinnya itu 25. Nah, kemudian selanjut, siswa berkata atau berbuat bohong kepada kepala madrasah, guru atau pihak lain. Jadi bahasa Jawanya yang ngapusi. Kalau kamu menjadi siswa Man 3 Tulungagung ini kok sering menipu, ngapusi Bapak Ibu guru, maka nanti akan mendapatkan poin 25. Kemudian siswa berkata kotor kepada kepala madrasah, guru atau pihak lain. Berkata kotornya itu yang bagaimana? Nah, misalkan maaf mengata-ngatai bapak kepala seperti gabah-gabah, terus ada belakangnya CUK itu. Nah, itu kan dia termasuk berkata-kata kotor. Kemudian mendapatkan poin ini 25. Nah, selanjutnya melakukan kecurangan. Mencontek saat ulangan semester atau ujian akhir. Maka ini nanti akan mendapatkan poin 25. Ya, mendapatkan poin yang mencontek saat ulangan semester atau ujian akhir itu poinnya adalah 25. Kemudian kita lanjut yang bagian B dari kelakuan adalah rokok. Ini membawa rokok baik anak laki-laki atau perempuan, ini mendapatkan poin 25. Yang kedua, merokok atau menghisap rokok atau sejenisnya yang dilarang oleh madrasah, baik di madrasah maupun di luar madrasah, saat masih berseragam sekolah atau pada saat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan madrasah, ini poinnya di atasnya 35. Kemudian memberi rokok kepada teman atau orang lain saat berseragam sekolah.
Misalkan ini baik anak laki-laki ataupun anak perempuan ini memberikan rokok kepada temannya pada saat berseragam sekolah, maka akan mendapatkan poin 35. Nah, untuk yang selanjutnya yang mengenai buku, majalah, kaset, dan benda-benda terlarang, ini yang jelas kalau buku itu bacaan-bacaan yang bersifat parno, ini bacaan-bacaan yang bersifat parno. Kemudian majalah dewasa, yang namanya majalah dewasa itu yang isinya mungkin bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Kemudian yang kedua, kaset atau CD dan benda-benda terlarang lainnya. Ini saya tambahkan bukan hanya kaset atau CD, mungkin flash disk, ya, flash disk yang isinya ada gambar-gambar ataupun film-film yang terlarang. Maka ini poinnya adalah 50. Kemudian menjual belikan buku, majalah atau kaset dan benda-benda terlarang lainnya. Nah, ini misalkan kalian jadi siswa Mantiga Tulungagung pada saat jam sekolah, katakanlah di sekolahan, kalian memperjualbelikan barang-barang terlarang, contohnya buku-buku majalah yang tidak sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang ada di lingkungan madrasah ini. Ya, bahasa kasarnya itu majalah-majalah porno. Maka nanti jika kalian memperjualbelikan barang-barang seperti itu, poinnya adalah 75. Nah, jadi kalau saya jumlahkan di sini untuk poin jika kalian melanggar membawa buku atau majalah atau benda-benda yang terlarang, ini kalau kita gabung menjadi 125 poinnya. Nah, jadi kalau anak-anak sudah mantap menjadi siswa Mantiga Tulungagung ini, alangkah baiknya anak-anak nanti tidak saat di sekolah itu tidak membawa buku atau majalah-majalah atau benda-benda terlarang lainnya. Supaya kalian nanti menuntut ilmu di Mantiga ini, di lembaga Mantiga ini menjadi nyaman dan tenang. Untuk yang selanjutnya, ini kaitannya dengan senjata. Ya, senjata di sini kalian ya bawa, contohnya senjata tajam itu ya bawa pisau, bawa pedang, ya, atau sangkur, atau mungkin senjata yang dipakai untuk perang-perang zaman nenek moyang kita, bawa tombak dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalian membawa senjata tajam tanpa izin itu akan mendapat poin 50. Ya, mendapat poin 50. Kemudian jika kalian nanti adol atau jual beli di lingkungan madrasah ini, poinnya akan lebih tinggi menjadi 75. Makanya kalau jadi siswa di Mantiga ini, kalau berangkat sekolah ya tidak perlu membawa senjata tajam. Bawa saja buku mata pelajaran sekolah, ya, buku pelajaran sekolah. Insya Allah kalian nanti akan aman. Kemudian menggunakan senjata tajam untuk mengancam. Nah, ini kalau kalian dari rumah bawa pedang, kemudian di sekolah mengancam temannya, katakanlah kamu mengacung-acungkan senjata tajam, kemudian kamu arahkan ke teman kamu lari terbirit-birit sampai takut, nah, maka kalian nanti akan mendapatkan poinnya, ini 75. Kemudian menggunakan senjata tajam untuk melukai. Ini poinnya 90. Contohnya begini, kamu bawa sangkur, terus teman kamu lukai pakai sangkur itu, maka poinnya adalah 90.
Kemudian yang kelima ini membawa senjata api. Bahasa Jawa ini senjata api itu ya bukan senjata yang ada apinya, bukan. Ini bahasa Jawa ini bedil. Biasanya yang dibawa oleh Pak Polisi itu ini senjata api. Ya, kalau kalian coba-coba membawa senjata itu, maka akan kena poin lebih tinggi, 100 poinnya ini. Ya. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, ya, kaitan dengan pelanggaran misalkan kalian membawa minuman dan obat-obatan terlarang. Ini kalau membawa minuman jenis aqua itu saja boleh. Ya, minuman-minuman yang menyegarkan itu boleh. Kalau membawa minuman yang dilarang oleh agama dan oleh sekolahan, contohnya minuman yang dilarang oleh agama itu apa? Itu yang ada tulisannya, gambarnya itu saya pernah melihat orang berpakaian topi miring, pakai topi miring itu. Biasanya disebut dengan istilah piring, topi miring. Atau bahasa yang lainnya itu ada yang namanya gepengan. Kemudian ada biasanya itu namanya apa ya? Ada bintang-bintangnya itu loh. Ada bintangnya. Maka nanti akan kena poin 75. Kemudian mengkonsumsi minuman keras baik pada saat jam pelajaran di madrasah maupun di luar jam madrasah. Ini biasanya yang sering minum minuman keras, katakanlah seperti itu. Kalau kalian sudah menjadi siswa Mandika Tulungagung itu dari bagian ketertiban, maka kalian akan kena poin 100. Kemudian yang selanjutnya mengkonsumsi obat terlarang, baik pada saat jam madrasah maupun di luar madrasah. Obat terlarang itu contohnya apa? Nah, tentunya kalian pernah melihat di medsos itu obat-obat yang terlarang itu adalah ada yang namanya apa ya? Pil anjing, kemudian ada namanya pil apa itu koplo, kemudian ada lagi busa-busa itu, ada sabu-sabu itu ya yang sudah dilembutkan itu. Ya, maka kalian nanti akan kena poin 100. Kemudian yang selanjutnya, jika kalian menjual belikan baik minuman keras ataupun obat-obatan terlarang, maka poinnya berapa, Pak? Maka poinnya juga 100. Ya, ini perlu anak-anak pahami benar. Jika kalian sudah menjadi siswa Mandika Tulungagung dan mantap menuntut ilmu di Mandika Tulungagung, maka tinggalkan hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban di sekolahan maupun norma-norma sosial di sekitar lingkungan anak-anak semuanya. Kemudian yang bagian yang selanjutnya ini mengenai perkelahian. Bahasa Jawa ini belut. Jadi, jika kalian nanti bertengkar mulut atau misalkan tinju dengan teman kamu di lingkungan sekolah, bukan tinju di arena ring tinju yang disediakan dengan memakai perlengkapan tinju yang sudah disiapkan, kamu berpakaian seragam sekolah, kemudian tinju atau bertengkar dengan teman kamu di sekolah, maka poinnya itu 25. Kemudian mengancam temannya sehingga menimbulkan perasaan tidak tentram dan tidak nyaman atau menimbulkan rasa takut, maka kalian mendapatkan poin 25. Kemudian biasanya ini wis ngancam-ngancam terus melakukan perkelahian. Jika kalian melakukan perkelahian, maka mendapatkan poin 50. Kemudian yang selanjutnya, jika anak-anak melakukan perkelahian dengan siswa madrasah lain, nah ini biasanya ada semacam geng-gengan itu ya. Ada geng misalkan geng Mang 3, kemudian ketemu geng sekolahan yang lain, ya itu terlibat
yang namanya perkelahian dan lain sebagainya, maka anak-anak nanti akan kena poin 60. Nah, kemudian melakukan perkelahian dengan siswa madrasah lain dengan pihak luar madrasah karena menyerang, kalian mendapat 90. Ini menyerang, kalian beruduk, dan istilahnya itu beruduk teman dari madrasah lain, maka poin kalian, saya ulang lagi, ini adalah 90. Kemudian poin yang berikutnya mengenai pencurian dan kegiatan pelanggaran sejenis. Apa itu? Satu, menarget. Menarget itu ya meminta uang atau barang kepada siswa lain atau orang lain. Poinnya itu adalah 60. Kemudian melakukan pengambilan atau pencurian barang milik madrasah, milik kepala madrasah, guru, karyawan, atau teman di lingkungan madrasah, maka poin kalian adalah 75. Makanya kalian kalau sudah menjadi siswa-siswi Mandikatung Agung, tidak usah bahasa Jawanya itu nyolong, ya, panjang tangan. Jika kalian melakukan hal seperti itu, maka akan dapat poin 75. Kemudian yang ketiga, mengambil atau mencuri barang milik orang lain di luar lingkungan madrasah. Ini artinya apa? Kalian sudah menjadi siswa dan siswi Mandikatung Agung, kemudian ketika di lingkungan rumah kamu katakanlah mencuri seekor kambing. Nah, mencuri seekor kambing ketahuan dari pihak lingkungan, kemudian dari pihak sekolah, maka kalian akan mendapatkan poin 90. Kemudian terlibat kejahatan mencuri atau merampok di tempat-tempat umum, maka poinnya ini adalah 100. Kalau sudah 100, ini tentunya dari pihak lembaga atau madrasah akan langsung menindak atau mengeluarkan kalian dari sekolah atau madrasah. Kemudian bentuk pelanggaran yang lainnya adalah pencemaran nama baik madrasah. Pencemaran nama baik madrasah baik di media offline dan online. Nah, sekarang itu banyak media online, contohnya WhatsApp, kemudian Twitter, Gram itu. Ya, kamu membuat nama madrasah yang tidak benar atau kurang bagus, maka kalian nanti akan mendapatkan poin 50. Kemudian pencemaran nama baik akibat tindak kriminal, pencurian, perampokan. Ya, kamu masih pakai seragam, yang seragam itu masih ada badge sekolahan, ada identitas sekolahan, kemudian kamu terlibat kriminal itu contohnya ya merampok, ya membunuh, maka kalian nanti akan mendapatkan poin 90. Nah, kemudian pencemaran nama baik madrasah akibat tindakan asusila. Tentunya anak-anak sudah tahu tindakan asusila itu yang bagaimana. Ya, ini dilihat dari katanya saja asusila. Ya, asusila. Asusila itu yang bertentangan dengan norma-norma agama. Ya, yang jelas anak-anak sudah mengerti tindakan asusila itu yang bagaimana. Saya yakin anak-anak sudah benar ini. Ya, jadi kalau kamu nanti melakukan seperti itu, kemudian membawa nama-nama madrasah, maka akan mendapatkan poin 100. Ya. Kemudian anak-anak, untuk organisasi terlarang, misalkan ini kalian menjadi simpatisan organisasi terlarang. Apa itu organisasi terlarang? Ya, organisasi yang dilarang di negara NKRI ini. Ya, tentunya kalian sudah tahu apa itu organisasi terlarang, maka poinnya adalah 50. Kemudian jika kalian menjadi anggotanya, maka poinnya adalah 75. Sedangkan jika kalian menjadi pengurus, maka poinnya adalah 100. Ya.
Ini menjadi simpatisannya 50 poinnya, kalau menjadi anggotanya itu 75, kemudian kalau menjadi pengurus di sini tentunya misalkan kalian menjadi ketuanya, sekretaris, ataupun bendaranya, maka poin kalian adalah 100. Kemudian pelanggaran terhadap kepala madrasah, guru, dan karyawan. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran ini tentunya juga masih ada poin-poinnya. Contohnya seperti ini, kalian mengancam kepala madrasah, guru, dan karyawan. Ya, ini poinnya 75. Nah, kemudian kalian di sekolahan ada bapak ibu guru, kemudian dan karyawan lewat, misalkan tidak tahu apa-apa, bapak kepala lewat kamu tinju kepalanya. Nah, seperti itu nanti kalian akan kena poin 100. Kemudian merusak barang milik kepala sekolah, guru, dan karyawan. Nah, contohnya apa? Misalkan sepeda motor bapak ibu guru sudah terparkir di tempat yang telah disediakan, kemudian kalian ke tempat sepeda motor yang bapak ibu parkir, katakanlah spionnya itu kamu hotel 1. Nah, itu juga akan mendapatkan poin 50. Yang berikutnya memasukkan tanda tangan kepala sekolah, guru, dan karyawan. Maka poinnya di sini 75. Ya. Jadi supaya kalian terhindar dengan pelanggaran-pelanggaran yang ini, yang ada di tata tertib ini, maka kalian sebagai siswa atau siswi Mandika Tulungagung ini, ya, katakanlah berpakaianlah, bertingkah lakulah, bertutur katalah yang baik. Ya, kita hindarkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya kerajinan. Ini poin yang kedua, ya, kerajinan. Itu meliputi terlambat, keluar tanpa izin, dan pulang tanpa izin. Jika kalian terlambat ke madrasah lebih dari 5 menit, ini poinnya adalah 2. Kemudian terlambat datang ke madrasah lebih dari 10 menit, ini poinnya adalah 4. Izin keluar dari kelas saat proses KBM berlangsung dan tidak kembali sampai pelajaran yang bersangkutan usai, ini poinnya 5. Ini izin keluar kelas biasanya yang sering dilakukan anak-anak itu adalah saat guru memberikan materi pelajaran, biasanya ada anak-anak itu yang Pak izin ke belakang. Nah, sampai jam usai kok enggak balik-balik lagi ke ruang kelas. Ya, ini nanti contoh seperti ini nanti kalian bisa kena poin 5. Kalau memang mau izin ke belakang, ya ke belakang. Ke kamar, ke toilet, habis itu ya kembali lagi ke kelas. Yang berikutnya, keluar dari lingkungan madrasah atau pulang dari madrasah tanpa izin. Ya, istilahnya ini bisa dikatakan kategorinya bolos. Pak, apakah misalkan ada kepentingan keluarga izin boleh-boleh? Ya, diperbolehkan oleh madrasah. Ini keluar dari lingkungan madrasah atau pulang dari masa yang tanpa izin, maka poinnya adalah 10. Kemudian kehadiran, ini poin kehadiran, misalkan siswa tidak masuk tanpa izin, tanpa surat izin, maka poinnya adalah 5. Siswa tidak masuk madrasah dengan surat palsu, ini poinnya lebih tinggi, jadi 20. Ya. Kalau siswa tidak masuk madrasah dengan surat palsu, poinnya adalah 20. Yang ketiga, siswa tidak mengikuti upacara bendera tanpa izin. Nah, ini poinnya adalah 5. Kemudian yang berikutnya, anak-anak adalah kerapian, pakaian dan kelengkapan seragam. Siswa memakai seragam tidak lengkap dan tidak rapi. Ini poinnya 2.
Yang tidak lengkap dan tidak rapi itu misalkan kalau dari pihak madrasah itu sudah dikasih identitas kelas, kemudian identitas madrasah, kemudian kalau yang laki-laki itu ada dasi, ya, itu tidak melengkapi, semua itu akan kena poin 2. Kemudian tidak memakai sepatu dan kaos kaki dengan benar, maka akan kena poin apa? Memakai kaos kaki tidak benar itu yang bagaimana? Misalkan kamu sebelah kiri pakai kaos kaki untuk sepak bola warnanya merah, kemudian yang sebelah kanan ya, kanan itu warnanya putih, nah merah putih itu tidak boleh. Kalau kiri misalkan putih, kanan juga putih. Kalau tidak sama maka akan kena poin. Nah ini 4. Kemudian siswa salah memakai seragam tanpa sebab yang dibenarkan dan tanpa surat keterangan dari orang tua. Ini seragamnya ngawur. Biasanya kalau Senin misalkan itu seragam identitas madrasah, terus pakai seragam yang hari yang lain. Kalau tanpa ada keterangan yang jelas, maka ini akan kena poin 5. Kemudian bagi siswa laki-laki yang memakai dasi yang bukan dari MAN 3 Tulungagung, ini poinnya 5. Jadi untuk dasi itu saya yakin pasti ada identitasnya, bertuliskan logo madrasah. Nah, selanjutnya siswa dan siswi memakai seragam ketat. Contohnya seragam ketat itu ya yang ngepres sampai kelihatan bengkok-bengkoknya ini. Ya, kalau celana biasanya celana petelok atau pensil itu di madrasah di MAN 3 itu tidak diperbolehkan. Ya. Poinnya adalah 10. Kemudian siswi memakai perhiasan berlebihan. Ya kalau yang wajar-wajar saja untuk siswa putri memakai perhiasan itu diperbolehkan. Ya, yang berlebihan itu artinya apa? Ya yang mengundang perhatian orang lain sehingga menimbulkan kejahatan. Itu tidak diperbolehkan. Jika kalian melakukan itu maka akan kena poin 10. Untuk yang selanjutnya, siswa mengenakan pakaian, mengenakan perhiasan, maksud saya perhiasan ini baik giwang, gelang, kalung, atau aksesoris yang lainnya yang tidak pantas atau tidak layak, maka kena poin 10. Ini artinya yang tidak layak, misalkan anting kamu sebesar roda sepeda itu kamu pakai, nah, itu kan tidak pantas, maka kena poin 10. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, siswa-siswi MAN 3 Tulungagung kelas 10 baru ini, untuk yang berikutnya, masalah rambut. Ini masalah rambut. Siswa berambut panjang atau gondrong, ya, dan tidak dirapikan, maka akan kena poin 10. Kemudian siswa berambut tidak rapi dengan model potongan yang tidak layak untuk siswa madrasah. Yang tidak layak itu bagaimana? Banyak contohnya ini, kamu cukur separuh, gundul separuh, itu tidak layak. Loh Pak, kalau gundul semuanya ada sebab, insya Allah diperbolehkan dengan catatan supaya gundul-gundulnya itu tidak terlalu kelihatan, ya pakai kopiah. Nah, itu nanti kalau melanggar rambut-rambut yang tidak sesuai, potongan-potongan yang tidak sesuai, maka poin kamu adalah 10. Kemudian baik siswa putra ataupun putri, rambutnya itu yang dicat. Ya. Istilahnya itu disemir. Entah disemir warnanya apa, itu ada sekarang itu yang lagi ngetren itu warna-warna seperti rambutnya, maaf, kuda itu ada pirang-pirang itu, rambut pirang-pirang itu
itu tidak diperbolehkan baik siswa putra ataupun siswa putri. Jika kalian melakukan penyemiran atau pengecatan rambut seperti itu, maka akan kena poin 15. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir ini adalah tentang masalah kebersihan. Ya, tentang masalah kebersihan. Jadi supaya kalian tidak kena poin pada bagian kebersihan ini, maka yang perlu kalian lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Artinya apa? Jika kalian membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya dan ketahuan, maka akan mendapat poin 5. Kemudian menaruh atau menyimpan sampah di laci meja. Perlu anak-anak ketahui bahwa meja kalian belajar di madrasah ini ada tempat untuk menempatkan buku atau tas, biasanya disebut dengan laci. Jika tempat itu kamu gunakan sebagai tempat menimbun sampah, ya, maka kalian akan mendapatkan poin 5. Yang selanjutnya adalah mencoret-coret benda-benda milik madrasah. Kemudian mengotori barang-barang milik bapak, ibu, guru, karyawan. Pokoknya istilahnya mengotori semua fasilitas yang ada di madrasah ini. Temboknya kamu coreti, kemudian bakunya kamu coreti, kemudian sepeda motor yang sudah terparkir kamu coreti, dan lain sebagainya, maka poinnya adalah 15. Anak-anakku kelas 10 Mandika Tulungagung yang saya sayangi dan tentunya yang saya banggakan, demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai tata tertib siswa Mandika Tulungagung. Bila mana ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi, akan disampaikan pada waktu yang lain. Ya, saya kira saya sebagai koordinator ketertiban di Mandika Tulungagung ini dalam menyampaikan materi ini ada kata-kata ataupun istilahnya itu pokoknya kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anakku semuanya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Adi Mabrur yang telah menyampaikan materi tentang ketertiban. Untuk selanjutnya, anak-anak yang ketinggalan materi, ya, dikarenakan untuk live streamingnya masih terkendala. Setelah ini akan saya unggah untuk hasil dari rekod mulai dari materi yang pertama sampai materi yang kedua. Apabila anak-anak kurang jelas atau untuk menangkap materinya kurang lengkap, nanti silakan disimak di link YouTube yang akan segera saya bagikan. Untuk hari ini cukup sekian, ya. Dan bagi yang belum mengirimkan tugas mulai dari hari kemarin sampai hari ini, saya kasih waktu sampai jam 6 sore nanti, ya. Untuk yang hari kemarin itu sudah saya buka atau saya perpanjang waktunya sampai jam 6. Terus bagi yang hari ini juga sama, jam 6 sore maksimal waktu pengiriman, ya. Jadi setelah jam 6 sore nanti tidak ada penambahan waktu.
Itu. Terus silahkan dilanjutkan untuk resumnya, dan bagi yang belum segera diunggah ke e-learning madrasah. Sampai jumpa untuk kegiatan kita di hari besok. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum